puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu kembali pada webinar mata kuliah patologi. Serta tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak ada baca loh. Baik, pada malam hari ini kita melakukan webinar mengenai diabetes mellitus yang mana akan dipaparkan oleh pembicara, yaitu rekan kita Retno Restuningsih, Rina Anggrani, Tri Nur Hidayati, Tri Suranti. Adapun untuk panelis pada malam hari ini yaitu dengan Dr. Dion Firly Bramantyo dan dengan saya sendiri sebagai moderator pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu malam hari ini mengenai webinar diabetes mellitus, kami serahkan kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Fioni Octavia. Untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan memperlihatkan video tentang diabetes mellitus. Gimana, Kak? Suaranya nggak keluar. Gini, Kak. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Sehat, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, apa saja sih yang bakal kita bahas di video kali ini? Penasaran kan? Yuk kita simak bersama berikut pemaparan seputar penyakit diabetes mellitus. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Rina Anggreni. Di sesi ini saya akan menyampaikan tentang diabetes atau dengan bahasa awamnya dikenal juga dengan penyakit gula atau penyakit pikiran. Sebelumnya, yang belum tahu diabetes itu apa, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi, untuk diabetes itu adalah sebuah kelainan atau sebuah penyakit yang gangguannya terjadi pada hormon insulin di tubuh seseorang. Insulin itu apa sih? Jadi insulin itu sebuah hormon yang memang normalnya ada di dalam tubuh kita dan tugasnya itu adalah memindahkan glukosa atau yang kita kenal gula darah yang ada dalam tubuh kita ke dalam sel. Jadi
Jadi insulin itu tugasnya memasukkan gula yang ada di dalam pembuluh darah ke dalam sel supaya nanti bisa digunakan, bisa dimetabolisme, digunakan untuk energi atau cadangan energi. Tetapi ketika hormon insulin ini mengalami kelainan, entah hormon insulinnya yang tidak ada atau jumlah insulinnya yang ada, tetapi memang dia agak terganggu aja fungsinya, jadi nanti gula darah yang harusnya dipindahkan ke dalam sel itu jadi nggak bisa karena si hormon insulin itu dia tidak melakukan job testnya dengan baik, tidak bekerja dengan baik. Akhirnya yang terjadi adalah gula darahnya ini akan menumpuk di dalam pembuluh darah. Makanya terjadi kadar gula darah yang meningkat. Dan kelainan ini yang kita kenal sebagai kelainan atau penyakit diabetes, teman-teman. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Trino Hidayati. Di video kali ini saya akan membahas tentang gejala diabetes. Gejala yang pertama yaitu gejala klasik. Biasa disebut gejala klasik karena biasanya umum terjadi pada orang-orang yang terkena diabetes. Yang pertama yaitu poliuri atau sering kencing. Kita tadi sudah sama-sama tahu ya, terjadi kelainan pada hormon insulin yang menyebabkan gula darah meningkat di pembuluh darah. Akhirnya ketika gula darahnya banyak nih di dalam pembuluh darah, jadi mau nggak mau harus cari cara. Gimana caranya supaya si gula darah ini menurun kadarnya. Makanya nanti orang-orang yang dengan gejala diabetes itu sering buang air kecil. Karena itu adalah salah satu respon tubuhnya untuk mempertahankan dan berusaha supaya si gula darah itu bisa dalam rentang yang normal. Yang kedua yaitu polidipsi atau sering minum atau sering merasa haus. Kalau orang-orang dengan diabetes, dia tuh walaupun udah minum, rasanya kayak haus aja terus. Sehingga dia bawaannya pengen minum. Nah, gejala yang ketiga adalah polifagi, di mana polifagi adalah peningkatan nafsu makan. Nah, kenapa sih ini terjadi? Karena kita kan tadi sudah sama-sama tahu ya, kalau misalnya seseorang dengan diabetes, dia makan. Tetapi karena di dalam tubuhnya ini ada gangguan pada hormon insulin, akhirnya insulinnya ini nggak bisa masukin gula darah hasil pemecahan makanan yang udah diserap itu ke dalam sel. Nah, itu adalah gejala klasik. Gejala yang lainnya, yaitu yang menyertai gejala klasik. Saya bagi ini berdasarkan tipe diabetes, yaitu tipe 1. Diabetes tipe 1 ini jumlahnya sangat sedikit, 5-10% dari seluruh penderita diabetes. Biasanya dikarenakan autoimun, gangguan produksi insulin, sehingga kadar gula darahnya itu tinggi. Jadi kesalahannya ada pada pankreasnya, tapi ini sifatnya autoimun. Nah, gejala diabetes tipe 1 ini adalah anak-anak atau orang dewasa muda. Gejalanya biasanya banyak makan, banyak minum, sering kencing, dan mengompol. Penurunan berat badan yang drastis dalam jangka waktu 2-6 minggu sebelum terdiagnosa. Mudah lelah, capek, mudah marah, sesak nafas, dehidrasi. Kemudian, gejala diabetes tipe 2. Gejala diabetes tipe 2 ini lebih banyak jumlahnya, yaitu 90-95% dari seluruh penderita diabetes. Biasanya usia di atas 40 tahun. Diabetes tipe 2 ini biasanya disebabkan karena pola makan dan gaya hidup. Nah, gejala diabetes tipe 2 ini adalah penderita mengalami secara drastis dan tanpa sebab yang jelas. Badannya lemas, kemudian kesemutan di bagian tertentu, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, impotensi pada pria, luka yang susah sembuh, mudah mengantuk. Gejala yang ketiga yaitu gejala diabetes tipe gestasional. Diabetes tipe gestasional ini jumlahnya sangat sedikit. Biasanya terjadi pada ibu hamil. Gejala diabetes gestasional pada ibu hamil biasanya lebih sering buang air kecil daripada ibu hamil dengan tidak bidang gejala diabetes gestasional. Kemudian banyak makan, banyak minum, mulut terasa kering, penglihatan kabur, hasil laboratorium di atas 200 mg per dl. Nah, misalnya ini akan kembali normal saat ibu setelah melahirkan. Tetapi harus berhati-hati juga, harus menjaga pola makan dan gaya hidup. Karena ada kemungkinan dia akan mengalami diabetes tipe 2 di kemudian hari. Demikian video saya. Pengobatan untuk penderita diabetes dapat berbeda-beda, tergantung dengan usaha jenis diabetes, usia, kemampuan tubuh menerima obat, dan jenis diabetes yang dialami. Penderita diabetes tipe 1 harus menjalani pengobatan dengan insulin
untuk menggantikan hormon insulin yang dibutuhkan oleh tubuh. Pengobatan untuk diabetes tipe 2 dengan obat atau suntik insulin biasanya diberikan ketika hasil diagnosis diabetes menunjukkan kadar gula darah yang terlanjur tinggi. Pilihan pengobatan untuk penyakit diabetes mellitus yang ampuh dalam mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi untuk penderita diabetes adalah yang pertama, terapi insulin. Yang kedua, obat diabetes. Yang ketiga, pengobatan pelengkap atau pengobatan alternatif. Umumnya, pengobatan pelengkap atau pengobatan alternatif diabetes ini terdiri dari bahan-bahan alami tradisional seperti ginseng, kayu manis, dan daun insulin. Cara alami ini bisa membantu mengatasi dan menurunkan kadar gula dalam darah. Yang keempat, pola hidup sehat. Yang kelima adalah operasi. Dalam kondisi yang lebih parah atau lebih berat, suntik insulin, obat-obatan, dan pola hidup sehat untuk mengendalikan kadar gula darah. Untuk mengatasinya, diperlukan pengobatan melalui operasi. Penanganan pasien diabetes mellitus mencakup 5 pilar, yaitu yang pertama, pengaturan pola makan yang tepat bagi orang diabetes memakai pola makan yang dikenal sebagai pola 3J, yaitu J yang pertama, jenis makanan, pertama yang mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah jumlah atau porsi makanan yang dikonsumsi. Dan J yang ketiga adalah jadwal atau keteraturan jam makan. Tidak ada makanan yang khusus bagi orang diabetes. Orang diabetes dapat mengkonsumsi makanan yang sama dengan orang yang tidak diabetes, dengan harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Pilar yang kedua yaitu tentang aktivitas fisik atau berolahraga. Pilihlah jenis aktivitas fisik atau berolahraga yang disukai. Lebih diutamakan olahraga yang bersifat jalan, bersepeda, dan berlari. Lakukan olahraga secara teratur 20-30 menit dengan intensitas sedang. Pilar yang ketiga yaitu pemberian obat-obatan penurun gula darah. Penurun gula darah baik secara oral maupun dalam bentuk suntikan insulin diberikan apabila dengan pengaturan pola makan serta aktivitas fisik tidak dapat mengontrol kadar gula darah secara optimal. Pilar yang keempat yaitu mengenai edukasi. Tujuan edukasi untuk mempromosikan pola hidup sehat. Edukasi bagi orang diabetes mengacu pada prinsip diabetes self-management education, yaitu mengintegrasikan 5 pilar penanganan diabetes mellitus dengan menekankan intervensi pada perilaku secara mandiri. Edukasi ini turut melibatkan partisipasi secara aktif anggota keluarga sehingga diharapkan adanya peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi individu dan anggota keluarga dalam pengelolaan penyakit diabetes. Pilar yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring, meliputi pemeriksaan HbA1c, monitoring gula darah mandiri di rumah, monitoring status metabolik meliputi pemeriksaan tekanan darah, berat badan, serta kadar kolesterol dalam darah. Hai Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Tri Suranti. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit diabetes mellitus. Penasaran kan? Yuk kita simak pembahasannya. Yang pertama, dengan cara mempertahankan berat badan yang ideal. Yang kedua, rutin beraktivitas fisik seperti berlari, bersepeda, atau berolahraga lainnya dengan intensitas sedang yang dilakukan selama 30 menit per hari. Yang ketiga, makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran dalam sehari. Dan kurangi konsumsi asupan gula, garam, serta lemak jenuh. Yang keempat, mengelola stres dengan cara ciptakan pola pikir dari negative thinking ke positive thinking. Yang kelima, hindari penggunaan tembakau dan hindari untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, lakukan tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara rutin dengan hasil yang akurat. Nah, berikut sedikit pembahasan dari saya dan rekan-rekan saya tentang penyakit diabetes mellitus. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih.
Makan manggis jangan dibuang kulitnya. Semangka merah manis rasanya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Semoga kita dapat berjumpa di waktu yang berbeda. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Silakan untuk Mbak Tri untuk melanjutkan presentasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum PPT kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Belajar dengan dosen fisika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum materi dibaca, mari bersama ucapkan bismillah. Diabetes mellitus. Next. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus merupakan penyakit degeneratif yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin di dalam tubuh. Jika kadar gula darah tidak terkontrol, maka akan menyebabkan komplikasi jangka panjang pada penderita. Nilai normal gula darah sewaktu atau tanpa puasa kurang dari 200 mg per dl. Gula darah puasa kurang dari 126 mg per dl. Diabetes disebabkan oleh kekurangan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas untuk menurunkan kadar gula darah. Kombinasi faktor genetik dan lingkungan berperan dalam memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Next. Anatomi dan fisiologi. Pankreas manusia secara anatomi letaknya menempel pada duodenum dan terdapat kurang lebih 200.000 sampai 1.800.000 pulau Langerhans. Dalam pulau Langerhans, jumlah sel beta normal pada manusia antara 60% sampai 80% dari populasi sel. Pulau Langerhans, pankreas berwarna putih, keabuan, hingga kemerahan. Organ ini merupakan kelenjar majemuk yang terdiri atas jaringan eksokrin dan jaringan endokrin. Jaringan eksokrin menghasilkan enzim-enzim pankreas seperti amilase, peptidase, dan lipase. Sedangkan jaringan endokrin menghasilkan hormon-hormon seperti insulin, glukagon, dan somatostatin. Insulin berasal dari bahasa Latin insula atau pulau, karena diproduksi di pulau-pulau Langerhans di pankreas. Adalah sebuah hormon yang terdiri dari dua rantai polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat atau glukosa glikogen. Next. Peningkatan kadar gula darah dalam tubuh akan menimbulkan respon tubuh berupa peningkatan sekresi insulin. Bila sejumlah besar insulin disekresikan oleh pankreas, kecepatan pengangkutan glukosa ke sebagian besar sel akan meningkat sampai 10 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan kecepatan tanpa adanya sekresi insulin. Sebaliknya, jumlah glukosa yang dapat berdifusi ke sebagian besar sel tubuh tanpa adanya insulin terlalu sedikit untuk menyediakan sejumlah glukosa yang dibutuhkan untuk metabolisme energi pada keadaan normal, dengan pengecualian di sel hati dan sel otak. Baik, selanjutnya epidemiologi dari penyakit diabetes mellitus. Untuk kasus global diabetes mellitus sendiri, Organisasi Internasional Diabetes Federation atau biasa disebut dengan IDF memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes. Pada tahun 2019, atau setara dengan angka prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk pada usia yang sama.
Berdasarkan jenis kelamin, IDF memperkirakan prevalensi diabetes di tahun 2019 yaitu 9% pada perempuan dan 9,65% pada laki-laki. Prevalensi diabetes diperkirakan meningkat seiring penambahan umur penduduk menjadi 19,9% atau 111,2 juta orang pada umur 65 sampai 79 tahun. Angka ini diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 578 juta di tahun 2030 dan 700 juta di tahun 2045. Cina, India, dan Amerika Serikat menempati urutan 3 teratas dengan jumlah penderita 116,4 juta, 70 juta, dan 31 juta. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah penderita terbanyak, yaitu sebesar 10,7 juta. Kasus diabetes mellitus di Indonesia sendiri. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umur lebih dari 15 tahun sebesar 2%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan prevalensi diabetes mellitus pada penduduk lebih dari 15 tahun pada hasil Riskesdas 2013, yaitu sebesar 1,5%. Namun, prevalensi diabetes mellitus menurut hasil pemeriksaan gula darah meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa baru sekitar 25% penderita diabetes yang mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi atau apa saja tipe penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Terjadi akibat kurangnya insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas, bisa disebabkan karena adanya infeksi virus, kelainan autoimun, maupun herediter atau menyebabkan degeneratif sel beta, bahkan tanpa adanya virus atau penyakit autoimun. DM tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini terjadi karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena sel resisten atau kebal terhadap insulin. Pada orang normal, glukosa dapat masuk ke dalam tubuh dengan sangat mudah. DM gestasional. Gestasional diabetes mellitus atau GDM didiagnosa pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Gestasional diabetes mellitus atau GDM melibatkan kombinasi dari kemampuan reaksi dan pengeluaran hormon insulin yang tidak cukup. Selanjutnya, DM tipe lainnya, yaitu diabetes dapat berkembang menjadi diabetes sekunder yang disebabkan oleh beberapa hal seperti diabetes yang disebabkan karena neoplasma, penyakit pankreas, penyakit yang berhubungan dengan sistem endokrin, ataupun konsumsi obat-obatan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor risiko penyakit diabetes mellitus ada 2 faktor risiko. Yang pertama, faktor risiko yang bisa diubah. Itu terjadi pada seseorang yang mengalami kegemukan dengan berat badan lebih atau indeks massa tubuhnya lebih dari 23 kg. Dan hingga per pria 90 cm dan pada perempuan 80 cm. Terus kurangnya aktivitas fisik, dislipidemia atau kolesterol HDL kurang dari 30 mg per dl, trigliseridanya lebih dari 250 mg per dl. Jadi pada seorang yang mengalami riwayat penyakit jantung, hipertensi, tekanan darah tinggi lebih dari 140 per 90 mmHg, terus diet tidak seimbang atau tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Next. Yang kedua, faktor risiko yang tidak bisa diubah itu pada usia lebih dari 40 tahun, mempunyai riwayat keluarga menderita diabetes mellitus, kehamilan dengan gula darah tinggi, ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg, bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Next.
Ada beberapa gejala yang akan disampaikan di sini yang kalau kita sebut sebagai gejala klasik atau gejala yang khas pada diabetes. Yang pertama, gejala pertama adalah poliuria atau sering buang air kecil. Yang kedua, polifagia, dan yang polifagia itu peningkatan nafsu makan. Yang ketiga, polidipsia, banyak minum. Dan ada gejala tambahan lainnya seperti berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah ngantuk, hipotensi pada pria. Next. Gejala diabetes tipe 1 jumlahnya sangat sedikit, 5-10%, biasanya terjadi pada anak-anak atau orang dewasa muda. Pada anak menjadi banyak makan, banyak minum, sering kencing dan mengompol, penurunan berat badan yang gratis 2-6 minggu sebelum terdiagnosa, kelelahan dan mudah marah, sesak napas dan dehidrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Retno. Gejala diabetes tipe 2 jumlahnya lebih banyak 90-95%, biasanya usia di atas 40 tahun. Gejalanya berupa berat badan menurun cepat tanpa sebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah kemaluan, bisul, hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka susah sembuh, impotensi pada pria, mudah mengantuk. Silakan. Gejala diabetes mellitus gestasional. Tidak semua wanita hamil dapat merasakan gejala diabetes gestasional. Namun gejala tersebut dapat dirasakan saat gula darah melonjak tinggi atau disebut hiperglikemi, seperti sering buang air kecil, sering merasa haus, mudah merasa lelah, penglihatan buram, mulut terasa kering. Tidak semua gejala yang di atas mengindikasi kondisi diabetes gestasional. Konsultasikan dengan dokter atau bidan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi yang dialami. Komplikasi diabetes mellitus, apa saja sih komplikasinya? Yang terdiri dari retinopati diabetik atau gangguan mata atau penglihatan, penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah, nefropati diabetik, gangguan ginjal, neuropatik diabetik, gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Penanganan diabetes mellitus dengan gaya hidup sehat memiliki prinsip diet 3J, yaitu jenis, misalnya jenis karbohidratnya, jumlah makanan yang dikonsumsi, jadwal itu harus terpantau, misalnya pagi, siang, malam, tidak boleh digabung menjadi satu. Makanan yang dibolehkan itu karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, singkong, protein rendah lemak seperti ayam tanpa kulit, ikan, tempe, tahu. Cara pengolahannya bisa dikukus, direbus, dipanggang, atau di-set-up. Makanan yang dibatasi gula sederhana seperti gula pasir atau gula Jawa, sirup, selai, kue manis, cake, makanan yang berlemak seperti gorengan, fast food, makanan yang tinggi natrium, telur asin, ikan asin, makanan awetan. Terus olahraga yang diperbolehkan untuk penyakit diabetes yaitu berjalan, bersepeda, berlari. Dilakukan 20-30 menit per hari dengan intensitas sedang. Oke, boleh balik lagi ke Mbak Ranti. Baik, selanjutnya apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit diabetes itu sendiri? Yang pertama yaitu mempertahankan berat badan ideal. Untuk yang kedua yaitu rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari. Yang ketiga mengelola stres. Yang keempat yaitu hindari penggunaan tembakau
merokok, tembakau kunyah, dan hindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan untuk kembali ke moderator yaitu Mbak Fioni Octavia yang selanjutnya akan dilakukan untuk sesi tanya jawab. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Suranti dan kelompok 12. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang akan bertanya dipersilahkan. Kak, boleh nanya? Ya, Mbak, boleh. Kalau misalnya orang tuanya menderita DM, apakah keturunannya atau anaknya juga ada resiko terkena DM? Makasih. Ya, Mbak Dian. Kepada kelompok 12, mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ditampung aja. Ya. Selanjutnya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, Mas. Wah, aku sih. Iya. Boleh. Nanti gitu kan banyak. Iya. Ya, bagaimana dengan kelompok 12? Apakah mau langsung dijawab? Boleh izin menjawab? Untuk pertanyaan pertama, itu bila orang tua menderita diabetes, anaknya pasti diabetes juga ya, gitu ya. Halo? Iya, Mbak. Ya. Jadi belum tentu sih, jadi pada diabetes baik tipe 1 dan 2 sama-sama memiliki faktor risiko genetik. Artinya bila keluarga atau orang tua ada yang menderita diabetes, berarti anaknya berisiko lebih tinggi menderita diabetes juga. Namun untuk diabetes tipe 2 lebih banyak dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat seperti obesitas, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, dan stres, sehingga dengan melakukan pola hidup sehat sejak dini dapat mencegah terjadinya diabetes meskipun ada keturunan diabetes. Seperti itu sih, Mbak. Ya, makasih, Kak. Sama-sama. Untuk pertanyaan Kiki, mau coba jawab, cuma kalau tolong dikoreksi ya Dokter Dion kalau ada kurang-kurangnya. Kalau untuk penderita diabetes, mungkin belum tentu, misalnya luka yang lama itu termasuk diabetes mellitus, belum tentu sih. Cuma pada penderita diabetes, dia kan mengalami kerusakan pada dia pankreasnya ya, tidak bisa memproduksi insulin secara maksimal. Terus jadi darahnya itu pembuluh darah di dalam darahnya itu banyak mengandung protein, glukosa, asam amino gitu, dimana
ketiga bahan ini merupakan faktor pendukung pertumbuhan bakteri. Jadi kalau misalnya ada luka, jadi sulit untuk sembuh gitu. Mungkin kayak gitu kurang lebihnya. Mohon maaf. Bagaimana dengan Mas Kiki? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Jadi kalau ada bakteri, misalnya ada luka, terus ada bakteri gitu, jadi lukanya gitu susah untuk sembuh karena kan dia imunnya juga kan sudah menurun. Kalau misalnya orang udah terkena DM tuh imun tubuhnya pasti menurun gitu. Iya sih, sulit untuk sembuh. Kalau dia model, tapi luka lama itu belum tentu DM, harus cek lagi, harus cek lab, harus ini screening lah gitu. Kalau untuk waktunya, bentar. Saya juga lagi nyari-nyari juga nih. Dulu ya. Kurangin minum boba, Ki. Oh, korengnya kirain. Ganteng-ganteng korengan. Umum. Umum banget korengan. Darah ningrat ya. Sharing pengalaman ya. Ibu saya juga seorang penderita DM. Jadi kalau untuk waktu sih ketika luka itu sembuh kembali nggak persis sama ya tiap orang ya. Yang pasti dia itu kalau lagi kena luka, terus gulanya lagi tinggi, maka itu memang sulit sembuh. Tapi ketika gulanya terkontrol, itu bisa kering dengan sendirinya gitu. Jadi kalau orang bilang kan ada yang diabetes basah, ada yang kering gitu kan. Jadi kalau saya kurang tahu juga yang diabetes basah tuh kayak gimana. Cuman mungkin pas lagi lukanya nggak kering gimana ya, agak benyenyih gitu. Nah, iya gitu. Kalau yang kering ya dia luka aja tapi nggak mengeluarkan cairan apa-apa gitu. Kebetulan ibu saya penderita diabetes tipe 2, EDM-nya. Maaf Kak, izin menjawab. Untuk studi yang pernah dilakukan sendiri dari jurnal proses penyembuhan luka kaki diabetik dengan perawatan luka metode Most Wound Healing. Itu yang pertama oleh Wahyuni tahun 2017 menjelaskan pada tulisannya bahwa semua pasien luka diabetik yang diberikan modern dressing mengalami regenerasi jaringan setelah 7 hari perawatan. Hal serupa disampaikan oleh Os et al.
2018 bahwa perawatan luka modern dressing selama 3 hari mampu membuat jaringan pada luka beregenerasi. Kedua penelitian tersebut sebanding dengan hasil studi penulis, bahwa setelah dilakukan perawatan luka selama 3 hari, luka mengalami regenerasi sel. Tapi di sini ada perawatan luka secara modern lebih efektif dibandingkan dengan perawatan konvensional, karena mudah dalam pemasangan, dapat menyesuaikan dengan bentuk tubuh, mudah melepaskannya, nyaman dipakai, tidak perlu sering diganti balutan, absorb drainase, menekan dan imobilisasi luka, mencegah luka baru dari cedera mekanis, mencegah infeksi, meningkatkan hemostatis dengan menekan balutan. Perawatan luka yang maksimal dilakukan hingga luka menjadi sembuh tergantung pada tingkat keparahan luka itu tersendiri. Kembali lagi pada teori mengenai tahapan penyembuhan luka, pada fase maturasi atau pematangan jaringan dimulai pada hari ke-24 hingga 1 tahun atau bahkan lebih. Jadi tergantung faktor sama tingkat keparahan luka tersebut sendiri, Kak. Sampainya ya, betul, Kak. Sama-sama. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, Ibu. Silakan. Jadi saya pernah lihat penderita DM tuh lehernya hitam-hitam tuh ya. Kayak orang dakian tapi bukan daki ya. Apa itu di belakang lehernya itu? Itu kenapa ya? Maksudnya apa itu ciri DM juga salah satunya lehernya hitam ya? Gitu. Terus yang kedua kata orang kampung tuh kalau DM itu kencingnya disemutin, apa iya? Karena dia mengandung gula, jadi kencingnya manis gitu. Ini mitos atau fakta? Saya mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Kepada kelompok 12, apakah mau ditampung dulu? Atau langsung dijawab? Ditampung dulu aja ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya, mangga. Ini tuh kan diabetes mellitus ya. Jadi tuh sama gangren sama diabetes mellitus itu ada hubungannya nggak, atau si gangren itu adalah diabetes mellitus gitu? Soalnya kebanyakan pasien di sini kan bau gangren tuh asik gitu ya, khas. Paling males kalau udah ada pasien kayak gitu. Itu ada korelasinya nggak? Atau apakah si gangren itu disebabkan oleh DM atau si gangren itu adalah DM itu sendiri gitu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kelompok 12? Mau dijawab dulu? Atau mau ditampung lagi? Lagi dicari jawabannya dulu. Ya, berapa Bu? Mbak Putri, mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Kalau tadi kan lehernya hitam ya. Iya. Kalau
Iya, kalau lehernya hitam memang terjadi kan diabetes itu kan terjadi resistensi insulin atau produksi insulin itu tidak dapat bekerja gitu karena adanya diabetes. Jadi makanya dia suka ada hitam-hitam ada kayak daki gitu. Katanya gitu karena resistensi insulinnya itu yang kurang maksimal dalam bekerja. Gitu. Terus apalagi tadi ya? Itu kalau orang kampung bilang kalau mau tahu kita diabetes apa enggak, kencing kita iya. disemutin apa enggak, itu berarti kalau disemutin ya berarti diabetes gitu. Iya. Ini menurut yang saya baca ini iya katanya kencingnya tuh jadi manis. Jadi kadang kalau orang dulu katanya ini dibaca katanya kalau orang dulu dia tuh meminum kencingnya sendiri katanya. Terus tapi kan kalau misalnya manis berarti dia kena diabetes mellitus gitu. Jadi nanti saya itu diagnosa sendiri baca ya. lagi nih. Iya nih, yang kedua saya baca lagi ya. Baiklah. Itu manisnya manis apa ya? Manis boba. Jambu kali. Bu Putri. Oke. Mungkin ada yang pernah nyobain. Kalau banyak minum boba berarti manis boba. Ya Ki ya. Kalau saya sih nggak perlu manis, yang penting setia. Ya lah Pak Dedi coba baper ini baper. Setia setiap tikungan ada ya Pak? Waduh, Kiki yang begitu mah saya mah kagak. Itu malah curhat itu mah. Konsen. Namun yang menyebabkan kencing kita manis, apakah memang dari gula itu tersaring sampai ke urin apa bagaimana ya? Kok bisa manis gitu? Maaf Mbak Putri, saya salah kan? Ini menurut yang saya baca, menurut Dokter Sandra Utami, dia dari Hospital Kebun Jeruk, penderita diabetes mengandung kadar gula yang tinggi, tapi bukan berarti rasa kencingnya manis. Memang kadar gula yang terlalu tinggi di dalam darah akan diekspresikan melalui ginjal ke dalam urin. Namun demikian rasa urin tidak serta-merta menjadi manis. Diabetes. Berarti si semut tidak akan berkumpul di air kencingnya ya. Harusnya kalau tidak manis ya. Berarti mendiagnosanya itu mitos ya, salah ya. Cara mendiagnosa begitu mendiagnosa. Oh iya. Iya, salah. Harusnya sih harus pakai dengan cek lab gitu. Cek lab. Oke. Cek lab apa gula darah aja apa gimana? Iya, gula darah. Kalau lagi makan kan gula darahnya suka tinggi tuh, Mbak. Nah, itu berarti apa kita serta-merta langsung diabetes atau bagaimana? Iya, silakan Kiki.
Hmm. Terhubungin. Ya, ya. Baiklah. Terima kasih. Yang pertanyaannya gangren itu Mas Amri belum dijawab. Ya, ini lagi dicari dulu jawabannya. Oke, saya coba menjawab ya. Ini sih dari jurnal nih. Gangren diabetik merupakan komplikasi dari penyakit diabetes mellitus yang disebabkan karena kerusakan jaringan, nekrosis oleh emboli pembuluh darah besar, arteri pada bagian tubuh sehingga suplai darah terhenti. Gangren terjadi karena adanya neuropati dan gangguan vaskuler di daerah kaki. Gangren muncul di daerah kaki dalam bentuk luka terbuka yang diikuti kematian jaringan setempat. Gitu sih Mas, di sini sih dijelaskannya seperti itu. Ya gangren itu kayak apa ya, jaringan rusak yang sudah membusuk biasanya bagian ujung-ujung kaki atau tangan. Gangren kaki diabetik luka pada kaki yang merah kehitaman dan berbau busuk akibat sumbatan yang terjadi di pembuluh darah sedang atau besar di tungkai. Luka gangren merupakan salah satu komplikasi kronik diabetes mellitus yang paling ditakuti oleh setiap penderita diabetes mellitus. Ini menurut Cokro Praworo 2007. Gimana Mas Angri? Ya, menurut gua sih ya, saya percaya ya. Jadi intinya si gangren itu adalah komplikasi dari DM, gitu ya? Iya, betul Kak. Pantas. Karena Oh iya ya, gimana gua? Karena penderita diabetes mellitus itu memiliki resiko 29 kali lebih tinggi untuk mengalami gangren. Hal ini disebabkan karena penderita diabetes mellitus rentan terkena infeksi yang erat hubungannya dengan perkembangbiakan kuman pada lingkungan dengan kadar glukosa yang tinggi. Tapi munculnya itu karena pasti ada lukanya dulu ya? Atau tiba-tiba karena jaringan otot? Tadi sih disebutin karena aliran darah gak masuk ke situ, makanya dia jadi terhambat, gangren, berhubungan juga sama kadar gula gitu ya? Mungkin biasanya orang diabetes itu kalau luka juga nggak berasa, Mas. Jadi kalau dia tiba-tiba luka, dia tanpa sadari, itu langsung nggak tanpa dia sadari dan gula darahnya tidak terkontrol, nggak sembuh-sembuh, lama-lama jadi gangren. Dia itu pasti lebih baal kalau misalnya, apalagi di daerah kaki, dia kalau luka juga dia kadang nggak sadar kalau tahu udah luka gitu. Iya. Jaringan nekrotik. Kalau baunya dari bakterinya kan ya? Iya.
Oke, untuk ini lebih dalam lagi ke apa, nanti Dokter Dian yang menambahkan. Takutnya salah. Gimana Mas Angri? Ya, makasih. Insya Allah. Mengerti lah. Maklum ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, baiklah, mengingat waktunya udah mau selesai, selanjutnya akan saya serahkan kepada Dr. Dion selaku panelis pada malam hari ini untuk menambahkan mengenai diabetes mellitus. Kepada Dr. Dion, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini apa namanya, sudah diberikan presentasi dan diskusi yang baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya dulu nih buat kelompok yang membahas diabetes mellitus. Sebenarnya diabetes mellitus tipe 2 itu yang bermasalah organ apa sih? Bisa jawab nggak? Pertanyaan paling basic. Sebenarnya diabetes mellitus tipe 2 kita kerucutkan aja ya. Pertama diabetes kan ada insipidus, ada mellitus kan. Kita kerucutin nih ke mellitus. Mellitus ada tipe 1, tipe 2, ada gestasional. Nah, kita kerucutin lagi nih. Diabetes mellitus tipe 2 yang paling sering terjadi kan yang diabetes mellitus tipe 2 kan. Itu dibandingkan yang type 1, dibandingkan yang gestasional ya kan, atau insipidus yang paling sering banget kan diabetes mellitus tipe 2 ya kan. Apalagi tadi dengan segudang pengalaman teman-teman ya kan, entah ada keluarganya, saudaranya, atau mungkin dirinya sendiri ya kan, saling cerita, saling sharing. Berarti artinya mostly memang paling sering adalah yang diabetes mellitus tipe 2. Nah, karena ini yang paling hangat dan paling banyak dibicarakan, paling trending, yang pengen saya tanyakan biar kita satu frekuensi, sebenarnya pada diabetes mellitus tipe 2 itu yang bermasalah organ apa sih sebenarnya? Pankreas, Dok. Pankreas bukan Dok. Hormon Coba insulin. saya tanya ke kelompok yang bahas diabetes dulu, yang kelompok yang bahas diabetes satu frekuensi dulu nih ya kan gitu loh. Sepakatnya apa nih gitu, nanti baru kita ke audiens nih. Karena kan yang paling banyak membaca yang teman-teman yang apa namanya mempresentasikan diabetes gitu. Bagaimana nih kira-kira teman-teman presentan organ apa sih yang bermasalah pada diabetes mellitus tipe 2? Organ pankreas bukan Dok? Mana? Pankreas, Dok. Sepakat ya? Sepakat. Pankreas. Sepakat? Iya, Dok. Sepakat. Audiens gimana, sepakat? Sepakat. Oke, berarti kita nggak satu frekuensi ya. Oh, salah ya Dok? Salah ya, Dok? Ya, ampun. Ginjal bukan Dok? Salah. Ginjal. Ngawur. Ngawur lu semua. Yang Pulau Langerhans bukan Dok? Apa? Pulau-Pulau Langerhans bukan Dok namanya itu? Pulau Langerhans sama pankreas juga. Rame aja. Kan yang ngasilin insulin pun pankreas Dok. Iya, kan pertanyaan saya organ yang bermasalah. Oke, kalau diabetes mellitus tipe 1 yang bermasalah pankreas, karena pankreasnya merusak sistem autoimun. Imun kita sendiri merusak pankreasnya rusak karena autoimun. Makanya namanya IDDM kan, insulin dependent diabetes mellitus. Kalau yang tipe 1 ya kan. Tapi yang tipe 2 NIDDM, non insulin dependent diabetes mellitus. Berarti diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin. Itu yang tipe 2 yang sering terjadi di masyarakat. Nah, berarti dari awal kita nggak satu frekuensi ini masalahnya. Gitu. Kalau kita ngomongin diabetes mellitus tipe 1, oke sepakat pankreas. Tapi diabetes mellitus tipe 2 itu bukan organ pankreas yang bermasalah. Gitu. Jadi selama ini pemahaman teman-teman salah semua.
nggak apa-apa. Setiap setiap moment of truth itu akan menjadi memorable moment ya kan gitu loh. Ngerti ya bahasa saya ya gitu loh. Setiap kebenaran yang terungkap ya kan, saya pakai bahasa Indonesia aja ya kan gitu. Setiap kebenaran yang terungkap ya kan gitu loh. Itu akan menjadi momen-momen atau masa-masa atau waktu-waktu yang akan diingat gitu loh. Nah, masalahnya teman-teman salah nih pemahaman ya kan gitu. Sama aja kayak saya ngajarin anak saya gitu. Saya nanya gini, speedometer itu alat ukur apa sih gitu? Saya tanya nih ke anak saya, gitu yang masih SD ya, gitu loh. Karena kebetulan lagi belajar tentang kecepatan ya kan gitu loh. Jawabannya ya alat ukur kecepatan gitu loh. Oke, saya berhenti sampai di situ. Saya nanya ke orang dewasa juga, speedometer itu apa sih sebenarnya gitu loh? Jawabannya sama, alat ukur kecepatan. Ini kan berarti yang kita sebut sebagai kesalahan berjamaah ya kan, gitu loh. Bahwa pemahamannya yang namanya speedometer adalah alat ukur kecepatan. Padahal yang namanya speed ya kan, kalau kita lihat di kamus ya kan gitu loh, itu artinya kelajuan bukan kecepatan. Jangan kecepatan dalam bahasa Inggris artinya velocity. Nah, ini kan dua hal yang sangat bertentangan dan berbeda antara velocity sama speed. Baru diluruskan karena ada moment of truth tadi, jadi memorable moment, jadi orang jadi ikat gitu loh. Oh, ternyata saya salah gitu loh. Dan ketika orang menyatakan gitu bahwa saya salah, yang selama ini pemahaman yang saya pikir adalah salah, itu akan menjadi ingat gitu. Akan menjadi nextnya akan menjadi memorable moment gitu. Yang ujung-ujungnya akan menjadi long term memory bukan short term memory. Bagus, saya senang teman-teman semua ngaco di sini ya kan gitu loh. Karena ngaco itu maka jadi ingat nanti. Gitu loh. Ya mungkin yang ingat yang benar-benar ini ya, yang benar-benar nyalain nggak ditinggal bobo kuliahnya ya kan gitu. Kalau yang cuma sekedar nyalain absen ditinggal bobo ya beda lagi ceritanya. Gitu. Ya, jadi kira-kira salah ya bener ya. Ternyata bukan di pankreas, di mana sih sebenarnya? Tahu nggak di mana? Ginjal. Ginjal. Bukan. Ginjal, bukan. Jantung bukan, Dok? Jantung lagi. Dari kemarin kita udah ngomongin jantung udah lewat, paru-paru udah lewat, ginjal udah lewat. Masa balik ke ginjal lagi? Masa balik ke jantung lagi? Bisa kali dok. Kapan lagi? Hepar dok, hepar. Hepar lagi. Aduh, tebak-tebakan semua deh. Salah, pankreas apanya? Kan diabetes. Oh sih. Aduh, the best banget emang. Di pupise dok. Ada yang tahu silakan. Ya. Tidak terungkap sama sekali ya ternyata. Kalian selama ini benar-benar terjebak semuanya kan dalam dunia pankreas ya kan. Padahal diabetes mellitus type 2 bukan pankreas, namanya aja non-insulin. Non-insulin namanya ya kan. Gitu. Pembuluh darah bukan, Dok? Non-insulin dependent. Pembuluh darah. KGB. Ayo silakan tebak-tebakan semuanya aja. Pembuluh darah, Dok. Kan. Silakan kalau ada yang mau mencoba lagi. Nggak ini kan nggak kepikiran kan. Gitu. Coba deh teman-teman makanya baca dengan baik ya kan. Diabetes mellitus type 2 itu apa? Pasti bisa jawab deh. Apa? Iya, pertanyaan gue organ apa? Organ tunggal Ki. Ditanya apa, jawab apa. Kecuali saya nanya etiologinya apa kan gitu loh. Disebabkan Anda bekerja tidak baik. Orang gue nanya organ apa, jawabannya disebabkan tidak baik. Nice try. Jadi apa? Ya? Ayo, ada yang tahu? Jadi organ apa ya? Terdampak pada diabetes. Apa tadi? Duodenum. Oh, duodenum lagi. Ngaco. Apa sih? Aduh, makin sesat dunia ini. Makin ngaco. Tidak sebutin. Organ ekskresi. Dari atas sebutin dari hormon kan dok. Limpa. Bukan saya organ. Ya, organ itu ada bahasa.
Kulit, Dok. Apaan sih gak jelas banget. Lambung. Ya, silakan. Lambung. Awal aja pertanyaan saya itu gak ada yang tahu jawabannya. Baru awal. Ya gimana kita mau diskusi? Ya kesananya nggak nyambung. Teman-teman nggak ada yang paham. Dok lah. Taluk. Menyerah. Kaki. Ya kan kalau saya untuk melihat kepahaman seseorang aja cukup bertanya satu hal doang. Iya kenapa nyari di dalam image gitu maksudnya. Kelenjar organ bukan sih, kelenjar di Twitter. Hati. Liver bukan dok. Kan? Kalau diabetes tipe 1 oke lah IDDM ya kan, insulin dependen. Sel tubuh. Liver diabetes insipidus ya kan, yang bermasalah adalah vasopresin ya kan, yang ada di hipofisis lobus posterior ya kan. Pertanyaan saya adalah simpel nih kan, diabetes tipe 2 kan sering banyak di mana-mana, di puskesmas banjir ya kan pasien diabetes tipe 2. Tapi selama ini sel tubuh dok apa? Ini jawabannya gini dok, sel tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik. Ya jadi organ apa? Lemak, hati, sel-sel otot, bukan dok? Adrenal dok. Jadi organ apa? Jawabannya adalah sel beta. Sel beta. Organ. Apa? Organ, tapi kan organ. Bukan Jadi sel. jawabannya apa? Di sini jawabannya sel beta pankreas apa ya? Di sini jawabannya kulit dan jantung, dok. Aduh. Kulit. Tak paham ini. Kencing manis terjadi karena lemak, hati, dan sel-sel otot tubuh tidak merespon insulin dengan benar, itu dok katanya. Membran sel, dok. Iya, jadi organ apa simpulannya? Iya. Organ akrasi, dok. Apa? Pembuluh Organ darah akrasi. yang rusak. Itu tadi teman-teman sebutin. Jadi apa simpulannya? Semuanya dok. Pembuluh darah yang itu rusak. jawabannya. Udah itu titik jawabannya. Seluruh organ tubuh. Oh, benar. Nah, tadi kan udah ada yang nimpalin ya kan, sel-selnya bermasalah, terus ada yang nimpalin lagi lemak, ini otot segala macam ya kan, terus ada nyebutin ini. Itu udah makanya harusnya mengkerucut dong satu simpulan. Ya seluruh organ tubuh yang bermasalah. Yang masalah bukan pankreas, pankreas itu dijadikan fitnah selama ini pada diabetes mellitus tipe 2. Itu. Padahal yang bermasalah bukan pankreas, orang non insulin dependen namanya NIDDM, bukan insulin dependen. Berarti yang bermasalah bukan pankreas, gitu. Berarti selama ini Anda memfitnah pankreas sebagai penyebab utama diabetes mellitus tipe 2. Padahal seluruh organ tubuh ya kan, plot twist kan jadinya kan. Itu. Tembak apa? Itu pankreas. Sulit. Tembak apa? Kalau yang dari bocah ya tipe 1 lah, pankreasnya itu rusak. Pankreasnya rusak, tidak dapat menghasilkan insulin, makanya disebut diabetes mellitus yang ketergantungan insulin atau insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1. Makanya dia harus suntik insulin terus. Kenapa? Karena pankreasnya tidak mampu menghasilkan insulin. Nah, pada tipe 2 kan pankreasnya mampu menghasilkan insulin. Memang pada awal-awal DM langsung disuntik insulin orang yang sakit DM kan enggak kan? Iya enggak? Minum obat kan, metformin, glibenclamide, ada ya langsung minum insulin, enggak kan? Bukan minum, ada yang langsung suntik insulin, enggak ada kan? Pada awal-awal mungkin kalau udah severe, udah lanjut, udah complicated dan sebagainya, baru tambahan insulin, gitu loh. Tapi pada fase-fase awal terdiagnosis 3P, polipagi, polidipsi, poliuri, itu kan nggak langsung ujuk-ujuk suntik insulin, itu. Kenapa? Karena insulinnya memang masih normal.
Pankreasnya masih normal, nggak ada yang salah sama sekali di pankreas. Yang salah adalah di seluruh sel tubuh, itu yang salah. Itu. Sel tubuh itu punya kemampuan buat menangkap insulin. Seperti kayak teori gembok anak kunci. Insulin nempel di sel, gembok insulin sebagai kunci, kuncinya bisa membuka pintu, pintunya glukosa masuk. Nah, pada diabetes mellitus tipe 2, semua lubang kuncinya rusak di sel seluruh tubuh. Itu ya. Jadi, meskipun kita bawa-bawa kunci, kuncinya tadi apa? Insulin tadi. Kuncinya nggak bisa masuk. Ataupun kalau masuk keras, susah dibuka. Dipaksa. Gitu. Supaya pintunya kebuka, glukosa bisa masuk. Jadi meskipun insulin dirilis sama pankreas, semua sel itu nggak bisa ngebuka pintu glukosa tadi. Hingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Makanya insulinnya dilempar lagi. Karena merasa tubuh itu, udah gue kasih insulin kok glukosa nggak masuk. Dilempar lagi insulin, dikeluarin lagi sama pankreas, Karena dianggapnya glukosanya itu masih ada di dalam darah dan tidak pernah bisa masuk ke dalam sel. Jadi karena gembok anak kunci di seluruh sel tubuh tadi udah rusak gara-gara lifestyle tadi, ya udah meskipun somehow si pankreasnya normal, ya kan? Insulinnya juga normal, dia nggak bisa masuk. Makanya kadang dalam kondisi yang sudah complicated, udah kacau banget, obat antidiabetik oral tidak mampu menurunkan kadar gula secara signifikan, dibutuhkan insulin tambahan dari luar untuk meningkatkan konsentrasi insulin lebih tinggi lagi. Itu ya, kita harus satu frekuensi dulu, karena percuma kita ngomong diskusi segala macam tanya jawab tapi ternyata secara konsep kacau semua gitu loh. Mana kita mau bicarakan sesuatu yang kita sendiri nggak ngerti. Tuh. Ya mudah-mudahan didengar sama 41 ya. Satu orang di sini ya kan gitu. Sehingga jadi terbuka pikirannya, dan ketika ada pertanyaan lagi mengenai hal ini atau ada keluarga atau ada saudara, kita jadi paham gitu loh. Jangan pankreas lah yang dijadikan fitnah gitu loh. Nanti bilangnya iya nih gara-gara rusak nih pankreasnya. Kan ngawur seperti itu. Kita memang informasikan ilmu yang ngawur jadinya. Gitu. Padahal belum satu apa? Google sumber dosa. Semua bisa jadi sumber dosa, Pak. Gitu. Yang mesti Google doang. Berapa banding berapa? Signifikan nggak tuh kalau 57% dibandingkan dengan 43%? Kalau kita ngomongin 2:1, 1,8 banding 1, 1,6 banding 1, oke lah gitu. Ini kan nyaris 1 banding 1, sekian ya kan. Gitu loh. Memang dalam kalkulasi matematisnya terlihat lebih banyak gitu loh. Tapi nggak semua angka yang lebih banyak itu signifikan maknanya gitu. Kecuali misalkan pada wanita 70%, laki-laki 30%. Wah, itu signifikansi sekali gitu loh. itu kan ini aja, probability aja gitu. Banyak, saya malah lebih sering mau yang cowok malah. Teman-teman saya yang kena DM cowok-cowok semua tuh, yang ada di teman kerja saya yang DM ya cowok-cowok rata-rata. Iya, samanya sih cowok. Iya, ya bukan gitu maksudnya. Itu kan hanya sebagai observasi aja, observasi spot by spot aja gitu loh. Kecuali misalkan kita ngambil sampelnya lebih luas, satu kelurahan mungkin atau satu kecamatan gitu. Kalau cuma by spot kita temuin ya kebetulan aja gitu loh ya kan, gitu loh. Case ya memang
ya kebetulan seperti itu gitu loh, yang muncul di cewek-cewek gitu loh. Kesannya ada sebuah statement yang menggeneralisir gitu loh, bahwa oh iya ini benar nih cewek lebih banyak, padahal ya belum tentu seperti itu. Kecuali memang di statistik di dunia emang signifikansinya tinggi gitu loh. Di multi center mau di negara manapun ya semua menyatakan bahwa secara signifikan 1,5 banding 1 aja itu udah lumayan. Tapi kalau 1 banding 1,1 sekian ya tipis lah itu. Artinya jenis kelamin tidak berbeda bermakna gitu pada suatu penyakit tersebut. Mau tanya dok, kalau diabetes tipe gestasional itu kan tuh ada ibu hamil ya. Kalau misalnya ada kemungkinan dia kan akan kembali normal setelah dia melahirkan ya dok ya. Oh, iya, Kalau betul. misalnya dia anaknya itu bisa nggak dok ada faktor maksudnya beresiko nggak kalau misalnya dia kena diabetes tipe 1? Diabetes tipe 1 kan autoimun. Berarti imunitas si anak itu menyerang pankreas. Sedangkan ibunya gestasional. Yang ada juga anaknya gendut gara-gara kebanyakan gula, ya kan? Gitu. Karena gula di darahnya tinggi, sementara sel di tubuh ibunya misalkan resisten terhadap insulin, nggak bisa masuk glukosa, tapi sel anak kan nggak resisten. Akhirnya gulanya terevakuasi di anak. Anaknya makrosomia jadinya, gemuk jadinya. Gitu. Giant anak gede-gede gitu ya dok, lahirnya 4. Giant ya, giant. 4 kilo lebih biasanya. Makrosomia kan kita sebutnya. Tuh. Jadi terevakuasi ke anak. Berarti belum tentu dia kan ada ini karena autoimun ya dok ya? Iya. Kalau autoimun ya jelas gitu. Tapi ini kan yang satu gestasional. Ya yang anak dampak di anaknya ya jadi malah jadi besar gitu, bukan kena diabetes. Oh ya. Ketika kita mikir tadi kan udah kita clearkan bahwa seluruh organ tubuh yang kena ya kan. Nah itulah kenapa jahatnya diabetes mellitus tipe 2. Seluruh organ berdampak. Makanya rata-rata penyakit-penyakit degeneratif salah satu faktor risikonya adalah diabetes mellitus. Mau ngomongin apa? CAD, CHF, stroke, semua pasti ada faktor risiko diabetes mellitus. Kenapa? Karena ya impactnya dia ke seluruh organ tubuh gitu. Ya ke pembuluh darah, ya ke otak, ya ke ginjal gitu. Tapi yang paling signifikan banget pasti di pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu terjadi gangguan mikrofaskular. Pembuluh darahnya jadi menyempit semua. Pembuluh darahnya jadi hipoperfusi. Pembuluh darahnya jadi nggak bisa mengalirkan aliran yang baik ke organ-organ tersebut. Otomatis organ-organ tersebut jadi rusak perlahan-lahan gitu. Gimana kalau ada silent killer ya kan gitu loh. Di mana pembuluh darah itu terjadi gangguan perfusi, gangguan aliran darah di seluruh organ tubuh ya kan. Ya kulitnya rusak, ginjalnya rusak, jantungnya, otak semua perlahan-lahan rusak gitu. Makanya komplikasinya ya ke seluruh organ tubuh diabetes mellitus. Mau ke kaki ya tadi jadi gangren ya kan gitu. Karena sebenarnya tadi sudah benar disebutkan bahwa adanya glukosa itu jadi deposit bakteri ya kan gitu. Karena makanan bakteri tentunya adalah glukosa ya kan gitu. Bakteri bisa survive lebih baik dibandingkan dengan orang yang normal gitu loh. Karena adanya makanan tadi sehingga bakteri bisa jadi overpopulasi di situ. Nah, selain itu yang jadi masalah adalah udah gulanya cukup banyak mikrofaskularnya juga mengalami gangguan. Jadi aliran darah ke targetnya juga jadi bermasalah sehingga kita mau mengevakuasi faktor kekebalan tubuh juga sulit gitu loh. Terus kemudian organ tubuhnya mau dikasih nutrisi, oksigen dan sebagainya juga sulit. Akhirnya jaringan tubuhnya nekrosis perlahan-lahan gitu. Nekrosis yang luas pada suatu jaringan, nekrosis kan di sel kan, tapi kalau mengimpact ke seluruh jaringan itu namanya jadi gangren. Jadi nekrosis yang sampai ke tingkat jaringan, sampai bisa terlihat sama tubuh kita ya kan, sampai mata kita bisa ngelihat, itu namanya jadi gangren. Jadi nggak cuma di dalam doang, gangren bisa di mana aja, bisa di penyakit apa aja, karena frostbite, karena burn, karena apapun ya kan bisa jadi gangren. Kalau infeksi ya kan, terus kemudian terjadi pembusukan.
Nah, salah satunya adalah diabetes yang bisa menyebabkan gangren. Gitu. Makanya kan ke saraf jadi baal ya kan, gitu. Jadi nggak bisa merasakan. Ketusuk paku nggak sakit. Terus kemudian kulitnya juga jadi apa namanya mudah membusuk, mudah rusak, tidak ada regenerasi, regenerasinya lambat. Jadi plak-plak di mana-mana. Di jantung terjadi sumbatan, di otak terjadi sumbatan. Makanya puncaknya peak dari semua yang kita obrolin kemarin adalah di sini sebenarnya. Betul, di diabetes. Karena diabetes ini menjadi akar masalah untuk ke semua penyakit yang kita sebutin kemarin. Ya CAD, CVD, segala macam. Tuh. Jadi di sini nih ya kan peaknya nih. Kalau yang besok yang sirosis udah anti klimak ya kan gitu. Kan kita butuh anti klimak ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau disebutin semua sampai akhir, ya harusnya DM ini menjadi yang paling akhir harusnya gitu. Karena menjadi penjahat dari segala penjahat semua penyakit yang sebelumnya kita sebut. Iyalah, lu kan nanya mulu, apa-apa santai. Biar rame. Ya, Saya aja dulu. ambegan banget, anak muda biasa ambegan. Foto apa? Ada yang mau bantu jawab nggak? Melihat itu destruksi tulang ya dok. Pada saat dia gangren. Ya kalau rentgen itu foto polos yang mau dilihat apa emang di jaringan lunak kan nggak mungkin ya kan. Yang pasti yang paling apa namanya yang paling menjadi fokus utama kita pasti tulang ya kan. Gitu. Apalagi kaki ya gitu. Kalau paru-paru masih bisa lah kita melihat struktur parenkimia dan sebagainya jaringan parunya gitu. Tapi kalau yang udah kaki pasti kita lihat tulang fokusnya. Masa pembuluh darah mau dilihat mana bisa ya kan? Apa ototnya dilihat? Apa ototnya dilihat? Nggak mungkin juga. Nah kan pasti kalau gangren sampai ke dalam kan biasanya terjadi osteomyelitis ya kan, kerusakan pada tulang ya kan, ya mau nggak mau ya semuanya kena pasti kan gitu loh, dari atas sampai ke bawah. Iya amputasi bener, amputasi. Makanya kalau kita nggak aware, nggak pakai sendal kemana-mana yang orang DM ya kan gitu loh, ya rawan banget membusuk cepet gitu loh, amputasi. Untung ya kan kaki ya kan gitu loh. Coba kalau kepala ya kan, kepalanya diamputasi kan. Apa sih dia kalau ntar nggak tahu saya ragu-ragu. Paham saya nggak tahu. Izin nanya, ya udah. Izin bertanya dok. Iya udah nanya aja nggak apa-apa nanya. Itu kan kalau ada yang bilang kalau habis makan langsung tidur tuh bisa menyebabkan diabetes, apa benar begitu dok? Satu, yang kedua bagaimana bisa terjadinya impotensi pada diabetes ya dok? Waduh. Makasih dok. Pertanyaannya sensitif juga yang kedua. Ini cowok-cowok yang harusnya jawab nih. Yang pertama, teman-teman yang presentasi diabetes mau bantu jawab nggak dok? Pertanyaan pertama. Dokter aja dok. Ya, ini jawab dulu lah gimana sih takutan benar. Tang udah salah dari awal kan gitu. Terus jadi malas ya kan. Malu. Takut salah. Nggak apa-apa. Mahasiswa mah tempatnya salah. Ayo nanti yang impotensi saya yang jawab dan ntar.
Apaan tadi Mbak Putri? Jadi Makan, habis itu tidur. makan kan ini habis makan jangan langsung tidur. Nanti kena diabetes gitu kan. Begitu apa benar begitu? Habis makan, bobo, diabetes enggak gitu loh. Terus siapa ya? Aku ini. Diabetes istri juga bisa. Karena apa, glukosa itu kan harusnya kan dia kan makan itu kan biasanya kan ada glukosanya, ada ini kan ya, itu mungkin dia harusnya glukosanya itu jadi tertimbun gitu ya, harusnya kan dia tertimbun, harusnya kan dia kalau misalnya dia kan harusnya jadi nanti jadi energi ya. Kalau misalnya dia berkegiatan gitu, kalau misalnya dia tidur berarti kan dia tertimbun tuh si glukosa yang harusnya jadi energi, yang harusnya jadi buat nanti disampaikan ke sel-sel. Misalnya kalau misalnya makin lama dia sering kayak gitu, sering melakukan hal-hal yang makan tidur makan tidur, jadi lama-lama mungkin jadi ya jadi beratnya kayak si pembuat jadi pabrik yang mesti kalau misalnya kayak mobil nih, pabrik mobilnya itu kayak si glukosanya. Terus kalau misalnya pabriknya pembuat mobil itu kayak pankreasnya, dia jadi nggak bisa gimana ya, insulinnya itu jadi nggak bisa ke sel gitu, nggak bisa, harusnya nyampe ke sel-selnya, jadi nggak bisa gitu ya dok ya? Tak salah dok, punten. Nggak apa-apa, kita coba dulu ya kan. Gitu. Dari awal salah juga nggak saya apa-apain. Gitu. Tidur pasti ada energinya. Orang yang terbaring di ICU berhari-hari juga ada yang namanya basal metabolism rate ya kan, metabolisme serendah-rendahnya untuk membuat jantung berdetak, untuk membuat napas tetap inspirasi, untuk membuat aliran darah tetap berjalan. Itu kan ada energinya juga, ada namanya energi paling dasar gitu. Itu yang namanya kita sebut sebagai basal metabolism rate gitu loh, atau metabolisme paling basal, paling dasarnya. Tuh ada, tidur juga ada lah. Tuh. Menjawab dong. Sekarang pertanyaan saya nih, saya balik dulu ya, kenapa habis makan kok kayak ngantuk pengen tidur gitu? Kalian tau nggak? Gula darahnya naik. Sekarang pertanyaan saya kerucutkan lagi ya. Sebenarnya saya mau jadi mini test tapi nggak jadi deh gitu. Ada statement kayak gini ya kan, gitu loh. Ini sebenarnya mau saya jadi mini test tadi tapi nggak jadi kan gitu. Gara-gara udah didiskusikan sih ya. Saya cari yang lain aja ntar buat mini test lagi ya kan. Ada statement kayak gini nih. Enggak, saya emang suka repot saya gitu. Suka bikin orang repot. Jadi ada statement kayak gini nih ya kan gitu loh. Ketika kita lagi makan bareng nih di warteg nih gitu, makan hap udah selesai makan. Terus tiba-tiba yuk berangkat yuk, udah mau kuliah nih, udah mau masuk. Bentar dong gitu, nunggu turun dulu nih. Nah, statement nunggu turun dulu tuh maksudnya apa ya? Nunggu si makanannya ini dulu dok, diproses dulu di lambung. Maksudnya turun kemana maksudnya? Yang kayak bingung gitu ya kan. Orang suka ngomong kayak gitu, bentar jangan bubur dong, nunggu turun dulu gitu. Maksudnya turun tuh kemana? Alasan dok. Turun ke anus gitu maksudnya, apa turun kemana ya kan? Itu makanya alasan biar karena kekenyangan dok. Sekarang saya balik tanya lagi ke orang yang ngomong kayak gitu. Emang dari lambung ke usus itu butuh waktu berapa lama untuk turun? 4 jam. 4 jam ya? 4 jam. Iya, 3-4 jam. Ya berarti di warteg kita harus 3-4 jam. Nunggu sampai makanan turun. Bentar dong. Bentar ya, nunggu turun dulu. Ya udah, saya tungguin 3-4 jam baru turun tuh ke duodenum ya. Ngawur gitu loh maksudnya. Nah, apalagi diserap jadi glukosa.
gitu loh. Itu aja nunggu turun ke bawah, habis ke bawah baru diproses pakai enzim-enzim pencernaan, ya kan, amilase, lipase, tripsin, karboksilpeptidase dan sebagainya. Baru dicerna jadi glukosa kemudian diserap. Jadi waktunya lebih panjang lagi pasti. Gitu. Nah, sekarang kan habis makan sensasinya ngantuk, ya kan? Enggak 3 atau 4 jam kemudian baru ngantuk. Oksigennya berkurang. Karena melepas hormon, ada hormon yang dilepas, jadi menyebabkan kantuk. Hormon apa tuh? Saat proses pencernaan tubuh akan melepas hormon tertentu seperti serotonin dan melatonin. Ya, serotonin. Serotonin itu yang menimbulkan rasa kantuk. Jadi bukan ujuk-ujuk gara-gara diserap glukosa terus tiba-tiba ngantuk, ya kan? Kayak gitu. Itu kan ada hormon yang memang mendorong untuk menimbulkan rasa kantuk setelah makan. Gitu. Ada lagi teori yang menyebutkan karena berkurangnya aliran darah ke otak, ya kan. Kalau dari yang saya baca di buku Sherwood, Faal, itu enggak seperti itu sebenarnya. Kalau aliran darah ke otak berkurang, setrep jadinya nanti, ya kan. Gitu. CPD. Jadi TIA nanti jadinya, kan. Sebenarnya bukan aliran darah ke otak yang berkurang. Gitu loh. Aliran darah ke otak itu seyogianya nggak boleh dikurangi sedikit pun, tapi ke organ lain boleh, gitu. Ya, aliran darah ke organ lain itu bisa diregulasi, hanya ke otak yang nggak boleh diregulasi, nggak boleh dikurangi dan nggak boleh dibanjiri, di berlebihan seperti itu. Jadi aliran darah yang apapun yang terjadi di tubuh kita secara homeostatis itu tetap itu adalah ke otak. Gitu loh. Kalau yang lain sih bisa ke otot mungkin gitu, ya kan, habis olahraga misalkan gitu. Otot lebih banyak tapi ke pencernaannya berkurang gitu loh. Atau sebaliknya ke pencernaan lebih banyak tapi di organ-organ lain berkurang alirannya, itu bisa diregulasi seperti itu. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya kira-kira bahaya nggak ketika habis makan terus tiba-tiba kita tidur? Bahaya, Dok. Bahayanya apa? Nah, tuh yang jelas logikanya kita ngomongin dispepsia kemarin, pasti akan berpotensi munculnya GERD, ya kan? Karena makanannya masih berada di lambung posisinya. Bener nggak? Ya kan? Nyambung kan sama yang kemarin kan? Gitu loh. Kalau makanan masih ada di lambung, belum turun 3 jam, 4 jam tadi, ya kan? Itu akan ada berpotensi ketika tidur kita nggak sadar, kita guling-gulingan, nungging, GERD pasti. Keluar lagi makanannya. Gitu. Ya, masuk ini ya, masuk logik ya. Seperti itu ya. Somehow juga ketika itu dilakukan berulang kali ada resiko-resiko juga seperti insomnia, ya kan, gangguan tidur, ya kan. Ya kalau dia GERD berulang kali kan, ya kan, pasti GERD pasti kebangun, nggak mungkin GERD langsung tidur lagi kan, ya kan. Pasti dia kayak kebakar rasanya, terus minum air putih sampai ininya dadanya enak kan, nyaman, ya kan, nggak ada rasa terbakar, nggak ada rasa perih, ya. Nah itu kan kalau dia bolak-balik pola tidurnya bermasalah seperti itu, ya kan, nggak ada pola yang namanya deep sleep, nggak ada rapid eye movement dan sebagainya, nggak mengikuti pola siklus tidur, pasti akan ada gangguan siklus tidur, akan ada gangguan sleep cycle, ya, ini akan bisa menimbulkan resiko insomnia tentunya, gitu. Terus bisa bikin gendut nggak? Bisa, Dok. Kenapa? Dari penumpukan lemak, Dok. Kenapa kok penumpukan lemak sih? Emangnya kalau kita makan ini rumput habis itu tidur, kita jadi ini penumpukan lemak? Atau kita makan brokoli misalkan, brokoli kan lemaknya minim banget tuh, ya kan? Terus kita tidur, emangnya terjadi penumpukan lemak? Lambatnya terjadi penumpukan. Ya kan tergantung apa yang kita makan juga, ya kan? Ya nggak sih? Iya, misalkan ya teman-teman makan rumput misalkan, ya kan, gitu, makan rumput sekilo, ya kan, gitu, terus tidur, rumput kan minim lemak, ya kan, gitu. Mengganggu metabolisme gula loh. Gimana tuh? Memang sih benar gitu, ya kan, di penelitiannya ada risiko terjadinya obesitas, ya kan, ketika kita melakukan kebiasaan tersebut berulang kali. Cuma logik
thinkingnya ya kan gitu loh. Benang merahnya itu ke arah mana sebenarnya gitu loh. Ketika kita ngomongin habis makan tidur kan, makan yang di sini kan randomly banget ya kan, makan apa aja ya kan gitu loh. Makan salad kah, makan buah-buahan kah, makan apa ya kan gitu loh. Tuh. Kita nggak bisa pukul rata semua makan ketoprak tidur gitu misalkan, atau makan nasi tidur ya kan gitu. Tapi para nutrisionis itu selalu menyarankan berikanlah jarak dulu ya kan gitu loh. Jangan langsung tidur. 5 jam, 6 jam setelah makan barulah Anda tidur seperti itu. Berarti kalau gitu makan malam di jam 5 sore kalau kita mau tidur jam 10 malam ya kan, atau mau tidur jam 9 malam kan gitu. Karena jaraknya harus lebih jauh gitu. Nah, sekarang somehow kondisinya seperti itu ya kan. Ya ininya di mana ya korelasinya gitu loh. Pertanyaan saya. Kok ada risiko obesitas ya? Ini mungkin dok, makanan kan banyak, mau sayur atau apa kan suka ada kalorinya ya dok. Betul. Nah kalori ini yang menyebabkan menjadi lemak dok, sehingga bertambahnya berat badan. Ya, jadi sebenarnya ya memang apapun makanan yang kita makan pasti ada kalorinya gitu loh. Tapi ya ini jangan dipukul rata juga gitu loh. Kalau makanan-makanan yang minim kalori, misalkan yang near zero kalori ya mungkin nggak terlalu berpengaruh ya gitu loh. Tapi kalau makanan, tapi kan kita secara generally kan gitu loh, secara umum ya kan gitu. Literally yang kita sebut sebagai makan malam itu ya kan, ketika makan malam langsung tidur pasti kemungkinan rata-rata makan malamnya itu ya cukup signifikan karena habis lelah kerja atau segala macam ya kan, mungkin nasi goreng, mungkin apa kuitiau, mungkin mie goreng ya kan, mungkin ya apapun itulah ya kan gitu loh. Pasti makannya kemungkinan adalah makan berat. Makanya dalam penelitiannya mungkin karena rata-rata berperilaku seperti itu, jarang loh yang makan shiratake misalkan sebelum tidur ya kan gitu, atau makan sayur-sayuran raw food sebelum tidur misalkan gitu loh, yang tipikalnya vegetable semua atau fruit semua ya kan gitu loh. Itu ya mungkin lebih jarang gitu loh. Makanya dalam penelitian secara umum, secara keseluruhan yang diteliti bukan orang-orang yang hanya yang mengandalkan pola hidup sehat dengan makan malam minim saja tadi gitu ya kan. Tapi semuanya itu dilakukan penelitian, makanya mungkin signifikansinya di situ ketika makan apapun itu yang masuk ya kan, kalori besar masuk, setelah itu tidak ada aktivitas lagi gitu loh, sehingga dianggapnya kalori yang masuk harusnya ada kalori in kalori out, tapi kalori outnya nggak ada, jadi ditimbun semua, begitu semua diserap semua kan dievakuasi ke cadangan makanan ya pasti lemak ya kan, seperti itu. Jadi mungkin nilai signifikansinya korelasinya di situ gitu loh, karena kita nggak melihat si dia diet apa enggak, lagi pula orang yang menjalankan diet kan lebih sedikit populasinya ya kan dibandingkan dengan orang yang pola hidupnya tidak sehat. Jadi gitu, makanya banyak yang obesitas. Gimana? Sudah terjawab belum pertanyaannya? Ya, jadi korelasinya adalah obesitas dulu sehingga bisa meningkatkan resiko diabetes. Ya, terjadi resistensi glukosa. Glukosa tidak bisa masuk, resistensi insulin. Ya, gitu. Insulin nggak bisa nempel di sel sehingga glukosa nggak bisa masuk. Karena adanya paparan atau pajanan glukosa dalam kadar yang tinggi terus-menerus itu akan membuat kerusakan tadi di level sel tadi gitu. Baik dok, sudah paham. Tuh, nanti kadar gula yang terlalu tinggi, ya kan? Kadar gula yang terlalu tinggi, misalkan di atas 300 atau di atas 400 gitu. Gula itu secara normal tidak dibuang di ginjal, ya. Jadi memang pada fase awal filtrasi itu gula lolos masuk ke tubulus proksimal ya kan gitu loh. Tapi setelah itu karena gula dirasa penting sama tubuh kita diserap lagi. Jadi di ginjal itu gula sempat mau dibuang, tapi diserap lagi sama pembuluh darah yang ada di ginjal, di tubulus proksimal. Gitu. Jadi kan ada 3 sistem filtrasi di ginjal ya kan. Ada glomerulus sama capsula Bowman, terus kemudian tubulus proksimal, lengkung Henle, sama yang terakhir adalah tubulus distal. Gitu loh. Nah, itu fungsinya macam-macam. Nah, di awal penyaringan itu gula lolos masuk ke dalam ginjal.
Tapi karena gula ini dirasa penting, ada pembuluh darah yang berhasil mengcapture kembali gula masuk ke dalam pembuluh darah lagi, sehingga di urin dipastikan tidak ada glukosa. Tapi kemampuan capture-nya si pembuluh darah tadi, kemampuan menyerapnya itu punya ambang batas maksimal. Ambillah misalkan kita sebut angkanya 50 misalkan. Dia cuma bisa ngambil 50. Jadi ketika yang lewat 40 diambil semua, ketika yang lewat 30 diambil semua. Tapi ketika yang lewat 100, yang diambil tetap cuma 50. 50 sisanya dibuang melalui urin. Artinya ya kan, it means bahwa ketika gulanya itu terlalu tinggi sekali, misalkan 400 atau 500 ya kan gitu loh. Yang diambil cuma 50 misalkan, berarti artinya 350 dibuang semua ke urin. Dan kita tahu kemarin kita belajar bahwa gula itu sifatnya adalah higroskopis atau menarik cairan. Jadi gula yang tinggi di urin itu akan menarik cairan tubuh kita sehingga pipisnya jadi lebih sering. Ketika pipisnya lebih sering, dia akan lebih haus. Makanya ada polidipsi, ada poliuri gitu. Kenapa polifagi? Kenapa orangnya laparan terus? Ada yang bisa jawab nggak? Kan 3P kan, polidipsi, polifagi, poliuri. Pipis terus, haus terus, sama laparan terus. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang itu laparan terus? Karena makanan yang dimakan nggak sampai ke sel ya, Dok? Betul sekali. Karena ketika udah dipecah jadi glukosa, glukosa hanya di pembuluh darah, tidak masuk ke sel. Jadi dianggapnya tidak ada glukosa yang masuk, padahal sudah diberikan sinyal lapar. Tubuh memberikan sinyal lapar ketika kadar glukosa kita turun. Itu di dalam sel ya kan, gitu loh. Ketika di dalam sel itu tidak bisa masuk glukosanya walaupun sudah makan banyak, maka otomatis sel akan memberikan sinyal lapar, mana nih nggak ada glukosa yang masuk sama sekali, gitu loh. Akhirnya diberikan sinyal lapar terus, gitu loh. Meskipun udah banyak makan. Gitu. Aman mengerikan jadinya kan gitu loh. Makin tinggi kadar gulanya dong, gitu loh. Makin dia makin banyak makan, makin tinggi kadar gulanya di dalam pembuluh darah, gitu di dalam darah itu sendiri. Gitu. Makanya menimbulkan urinnya jadi pekat, yang namanya teori osmosis ya kan gitu loh. Bahwa ketika ada urin yang pekat, dia akan menarik cairan melalui mekanisme osmosis tadi. Gitu loh. Ketika dia menarik cairan, maka akan banyak cairan yang kebuang melalui urin. Ketika cairan yang banyak keluar kebuang melalui urin, maka otomatis tubuh kita memberikan sinyal bahwa air di dalam tubuh kita berkurang. Harus minum. Seperti itu. Itu kenapa pasien diabetes tuh yang kalau gula darahnya udah tinggi jadi kurus ya, Dok ya? Kenapa? Ya itu udah mekanisme kompensasi lah. Kalau gulanya di dalam pembuluh darahnya nggak masuk ke dalam sel, gimana dia mau gemuk? Awalnya dari obesitas dulu, jadi akhirnya. Ya iya, awalnya obesitas kan, gara-gara obesitas kan faktor risiko DM ya kan. Begitu dia udah kena DM, glukosa nggak ada yang bisa masuk ke sel. Ya gimana mau diproses, gimana mau jadi lemak, gitu. Makin lama ya pasti kurus lah. Dalam jangka waktu beberapa tahun dia pasti akan kurus. Hipertensi udah jelas tadi ya, gangguan pembuluh darah. Gangguan pembuluh darah pasti akan menyebabkan aliran darah ke alat kelamin tadi, ke penis tadi jadi berkurang. Itu kan tadi kan gangguan mikrovaskular ya kan. Mikrovaskular berarti aliran darahnya jadi berkurang ke satu target organ tertentu. Itu gangguan perfusi. Jadi pembuluh darahnya jadi sempit semua. Pembuluh darahnya jadi ada sumbatan semua. Pembuluh darah jadi ada plak semua gitu. Sehingga aliran darah jadi berkurang ke organ manapun. Ke organ di brain jadi stroke, ke organ di jantung jadi CAD, ke organ di ginjal jadi chronic kidney disease gitu loh. Ke organ ke penis jadi impotensi seperti itu. Ya, kalau nggak ada kan ke penis bisa tegang karena ereksi karena ada aliran darah masuk ke penis kan. Kalau nggak ada aliran darah ke penis, ya otomatis pasti nggak bisa naik. Gitu loh. Dan sarafnya juga pada neuropati semua. Saraf butuh makanan, saraf butuh glukosa. Nah sarafnya nggak dikasih makan, akhirnya kesemutan habis itu baal. Jadi double impact ya kan. Udah penisnya nggak bisa tegang, dia nggak bisa merasakan adanya sensasi seksualitas tadi gitu. Karena baal. Gitu. Penisnya udah baal. Disentil juga penisnya nggak sakit. Makanya tadi yang ngomongin masalah disemutin tadi, ya sebenarnya kalau kadar gulanya sudah terlalu tinggi dan terlalu pekat, dibuang itu bisa disemutin pasti. Gitu. Kalau kadar gulanya nggak terlalu tinggi ya mungkin semut juga males gitu loh ya kan, harus melawan bau pesing urin, dia harus berjuang ya kan gitu loh. Untuk gula yang sedikit ya kan gitu loh.
Tapi kalau kadar gulanya pekat ya kan gitu loh. Ya dihajar lah pasti sama semut gitu. Makanya kan ngeri kalau gulanya tinggi, pasien DM, lupaan ya kan, demensia, dia nggak cebok ya kan, misalkan habis pipis. Ya dirubung semut lah penisnya pasti ya kan gitu. Tapi itu bukan dijadikan dasar diagnosis DM juga ya kan. Gitu. Zaman dulu iya memang untuk membedakan diabetes mellitus sama insipidus, petugas labnya itu analisnya dia harus minum urin gitu. Bukan minum ya, menyicipi ya gitu. Insipidus itu artinya hambar, kalau mellitus artinya manis. Jadi untuk bisa membedakan diabetes insipidus sama mellitus ya dia mau nggak mau harus ngejilatin urin pasien-pasiennya ya kan gitu loh. Supaya dia bisa tahu, oh ya hambar nih insipidus nih, oh ya mellitus ya nama juga zaman dulu ya kan gitu. Seperti itu. Oh, gue sih ogah sekarang. Dok, izin bertanya dok, kalau kan ada untuk cek lab itu ada yang puasa 8 jam, terus dia cek lab lagi setelah 2 jam setelah makan, itu buat ngebedain apa aja ya dok? Buat ngebedain itu sebenarnya DM atau kadar gulanya tinggi doang, intoleransi, glukosa terganggu. Jadi yang tadi disebutin, apakah kalau kita habis makan terus gula darah kita naik itu adalah DM? Ya bukan lah, makanya harus rangkaian pemeriksaan tadi, harus puasa. Kalau puasa tetap tinggi, ya kita harus cek TTGO ya kan, tes toleransi glukosa oral ya kan, makan 2 jam postprandia, gulanya naik drastis apa enggak. Jadi kita melihat perilakunya dari situ. Kalau cuman makan sedikit terus tiba-tiba naik, ya belum tentu DM, bisa aja intoleransi glukosa terganggu gitu. Jadi buat memastikan gitu ya dok? Iya, jadi serangkaian pemeriksaan DM itu nggak cuma GDS doang ya kan, ada baksos nih ngumpul yuk gitu, wah gula darah saya 200, berarti Anda DM. Ya, bukan lah, nggak seperti itu ya kan, gitu. Itu dia memang udah punya DM ya kan, periksa, wah 300 ya kan, oh ini tinggi nih gitu. Ya memang saya punya DM gitu. Nah kalau orang ujuk-ujuk nggak punya DM ya kita habis makan lontong sayur misalkan ya kan, hari pagi terus ada pemeriksaan nih ya kan, periksa yuk gitu ya kan, tiba-tiba gulanya naik nggak kayak biasanya ya kan gitu loh. Terus langsung, wah berarti Bapak DM gitu, wah berarti Ibu DM. Kan nggak kayak gitu ya kan, seperti itu. Nggak sesimpel itu gitu. Terus nanya dok, kan bapak saya dulu pernah diabetes. Cuman sekarang sih udah sembuh, pas dicek rutin itu gula darahnya itu selalu normal. Kata bapak juga nggak ada riwayat keluarga untuk diabetes. Cuman karena dulu bapak pola makannya nggak sehat gitu. Untuk saya yang sebagai anaknya itu nanti kemungkinan untuk terkena diabetes itu juga tinggi atau gimana dok? Kita luruskan dulu nih, kita nggak satu frekuensi masalahnya gitu. Saya mau nanya dulu nih, hipertensi bisa disembuhkan nggak? Hipertensi bisa disembuhkan nggak? Bisa dok. Asma bisa disembuhkan nggak? CHF bisa disembuhin nggak? Kalau gue kasih pertanyaan di UAS, ngawur semua ntar jawabannya. Ngawur semua nanti jawabannya. Ngawur semua jawabannya. Gue kasih pertanyaan gitu aja yang simple lah ya kan, gitu. Simple tapi bermakna. Ini bisa disembuhin nggak? Itu bisa nggak? Ini bisa nggak? Itu bisa nggak? Gue kasih pertanyaannya kayak gitu, 50 soal ya kan. Kanker payudara bisa disembuhin nggak? Bisa. Bisa, tergantung. Gue kasih soal benar salah doang, udah salah semua ya kan. Yang tadi semua gue sebutin itu nggak bisa disembuhin. Hipertensi nggak bisa ya dok? Ya nggak bisa lah, hipertensi, DM, kanker, CHF itu semua tidak bisa disembuhkan. Jadi nonsens kalau ada orang bilang, aku waktu kecil asma, sekarang aku udah sembuh asmanya. Nonsens, saya nggak percaya. Karena semua penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Yang bisa adalah dikontrol. Sama kayak kanker payudara, udah mengalami pengobatan lengkap, hormonal terapi segala macam. Enggak, ini udah nggak ada payudaranya, memang. Udah nggak ada payudaranya dan udah nggak ada timbul kankernya lagi. Itu yang kita sebut sebagai kondisi terkontrol. Sama kayak hipertensi, sama kayak DM. Ketika gula darahnya udah nggak tinggi, terus kemudian hipertensi sudah normal, apakah itu sembuh hipertensinya? Pertanyaannya. Tidak lah. Apakah DM-nya sembuh? Ya enggak lah. Emang kuncinya bisa dibenerin selnya? Nggak bisa kan? Kan tadi udah kita bilang bahwa yang namanya DM, seluruh organ tubuhnya rusak. Kuncinya, kunci insulinnya rusak. Apakah kunci insulinnya bisa diobatin? Pertanyaannya. Dibenerin lagi kunci insulinnya. Bisa. Ganti semua organ tubuhnya.
Sama ketika kita ngomongin CKD, kemarin kita ngomongin CKD, ya kan? Gagal ginjal, dia hemodialisis rutin, dia disembuhin nggak? Bisa. Gimana caranya? Ganti ginjalnya dengan ginjal baru, ya kan? Ganti ginjalnya dengan ginjal baru, transplantasi ginjal, ya kan? CHF bisa disembuhin nggak? Bisa. Ganti dengan jantung baru. Kan pertanyaan saya, DM bisa disembuhin nggak? Bisa. Ganti semua organnya dengan organ baru. Enggak bisa. Itu. Kita harus konsisten nih, maksudnya kita harus punya konsistensi, ya kan? Ketika kita ngomongin A, maka yang berikutnya ketika ada kasus yang berkaitan dengan A, kita harus A juga, B dengan B juga, gitu loh. Jadi kita harus kita bilang harus konsisten di semua bagian, gitu loh. Jangan sampai ketika di bagian A kita ngomong A, di bagian B ngomong B, itu mengerikan seperti itu. Nah, teorinya kan kita udah dapat nih tadi ya kan, A, B, C seperti itu ya. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal mengkorelasikan antara teori tadi dengan kasus-kasus yang teman-teman ajukan ke kita nih, ya kan gitu loh. Kita diskusikan, gitu loh. Oh, gula darahnya udah nggak tinggi. Memang tidak tinggi, gitu loh. Memang tidak tinggi, itu namanya diabetes mellitus terkontrol sama kayak kanker juga gitu. Wah, udah nggak kanker serviks lagi nih, udah nggak bersih kok serviksnya aman. Itu namanya kanker serviks terkontrol. Bibit kankernya tetap masih ada, cuma dia tidak tumbuh, tidak hidup, gitu loh. Someday bisa tumbuh lagi nggak? Bisa, gitu loh. Sama kayak hipertensi, ya kan? Oh, sudah terkontrol hipertensinya, tetapi kondisi tubuhnya memang sudah hipertensi, gitu. Artinya bisa jadi ketika dia stop obat, dia bisa naik lagi, atau ketika dia pola hidupnya bermasalah lagi, ya kan, ancur-ancuran lagi, bisa hipertensi lagi, seperti itu. Nah, sama nih, ya kan, ketika kita ngomongin semua yang tadi kita sebutin, gitu, itu adalah penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Nah, itu harus kita garis bawahi. Karena saya bilang, kita harus satu frekuensi dulu. Karena kalau kita nggak satu frekuensi, maka diskusi kita ambiar, ya kan, seperti itu. Kalau ditanyain tadi, bisa nggak nurun ke anaknya? Bisa, gitu loh. Dari dua hal, secara psikologis sama secara klinis, gitu loh. Secara klinis memang sudah punya ada bakat DM dalam tanda kutip kita bilang, seperti itu. Walaupun bakat DM itu sebenarnya nggak serta-merta keluar sebagai fenotip, nggak serta-merta keluar sebagai penampakan bakal jadi DM, seperti itu. Kalau kita menjaga pola hidup kita dengan baik. Jadi nggak kayak buta warna yang udah pasti penyakit terkutuk nih, lu pasti bakal buta warna, seperti itu. Karena kanker payudara juga gitu kan, kita punya bibit familial nih kanker payudara. Tetapi ketika kita menjaga pola hidup kita dengan baik, hormonal kita nggak terganggu, terus kemudian tidak ada lanjutan hormon disturbance dan sebagainya, maka itu bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Walaupun memang punya ada resiko familial, sama DM juga gitu, punya resiko familial. Tapi kalau kita punya reward lebih untuk menjaga badan kita, ya kan, olahraga teratur, terus kemudian tidak makannya juga sesuai dengan pola hidup sehat, dengan angka kebutuhan gizi yang seimbang, gitu loh. Nggak gulanya nggak berlebihan, kalorinya nggak over kalori, ya kan, gitu loh. Tapi mungkin bisa jadi defisit kalori, ya kan, setiap hari secara konsisten. Nah, itu insya Allah kemungkinan dia nggak akan terkena DM, walaupun secara familial atau secara history familial dia punya bakat DM, seperti itu. Jadi belum tentu muncul, bukan seperti hemofili atau buta warna yang sudah pasti apapun itu, lu mau menjaga usaha seperti apa, lu pasti bakal buta warna kalau lu datang dari XCB sama XCBY, gitu. Seperti itu. Berarti cuman perlu kontrol dari pola hidup gitu ya dok, berarti ya dok? Oh iya, kalau nggak obesitas, tubuhnya tetap langsing, IMT-nya tetap di bawah 23, terus kemudian nggak over kalori juga setiap hari, gitu. Rajin olahraga, ya insya Allah sih nggak bakalan DM. Ya. Makasih ya dok penjelasannya. Ya, karena DM itu pasti erat banget sama hipertensi. Rata-rata orang DM hipertensi juga masalahnya. Tapi orang hipertensi belum DM sih. Tapi orang DM itu pasti, bukan pasti ya, hampir sebagian besar ya mostly itu hipertensi gitu loh. Karena ada gangguan pembuluh darah tadi. Makanya jahat banget ini, sebenarnya jahat banget gitu loh. Ini penyakit paling ultimate lah kalau kita bilang ya gitu loh. Paling menyerang semua organ gitu.
Makanya pertanyaan-pertanyaan tadi adalah organ mana yang terdampak? Ya semua organ. Semua organ yang gembok anak kuncinya rusak. Gimana teman-teman? Apakah sudah mulai ya ada sedikit lilin pencerahannya gitu? Mudah-mudahan ada sedikit ya, walaupun masih redup ya, masih inilah ya, masih bisa di accept ya istilahnya. Ya, baiklah. Kita tutup ya, Dok. Iya, screenshot jangan lupa. Iya. Baiklah, untuk webinar pada malam hari ini mengenai penyakit diabetes mellitus, sebagai kesimpulannya, diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin di dalam tubuh, yang jika tidak terkontrol maka dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang. Diabetes sendiri disebabkan oleh kekurangan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas, yang mana fungsi hormon ini adalah sebagai pengatur kadar gula di dalam darah. DM juga ada beberapa tipe, yaitu DM tipe 1, DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. DM gestasional yang terjadi saat kehamilan, dan DM tipe lainnya yang disebabkan oleh pemakaian obat penyakit lain-lain dan lain-lainnya. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada webinar pada malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber serta kepada panelis Dr. Dion. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih, Dok. Selamat istirahat.